Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan santri-santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga dan dilindungi dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Amin. Baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah di yaumul qiyamah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada mudah-mudahan masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan surat Al-Falaq. Maka insya Allah sekarang kita lanjutkan ke surat Al-Ikhlas ya. Pertama tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini. Ada banyak riwayat, ini saya kutipkan dari Al-Mawardi An-Nukat wal Uyun. Marwahu Abu Rauq ad-Dhahhak, yang diriwayatkan oleh Abu Rauq dari Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu warḍah, annal musyrikin arsalu Amir ibn Tufail. Orang-orang musyrik mengirimkan utusan untuk menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh utusan ini, itu Amir ibn Tufail? Qul lahu syaqqaqta 'asana wa sabbabta alihatana wa khalafta dina abaika fa in kunta faqiran aghnaynak wa in kunta majnunan dawainak wa in hawaita mar'atan zawwajnakaha. Kata orang-orang kafir Quraisy, Tufail, Amir ibn Tufail kasih tahu sama Muhammad, sebenarnya apa sih yang mau dicari sama dia? Dia telah membuat kita bercerai-berai, saling bertikai satu sama lain. Dia juga mencela dan memaki Tuhan-Tuhan kita, dan dia menyelisihi agama nenek moyang kita. Apa yang dia mau cari? Kalau dia miskin lalu pengen kaya dengan melakukan hal itu semua, hentikan itu, kita bikin dia jadi orang paling kaya. Semua kabilah suku yang ada di Mekah kita suruh bayar upeti, sehingga Muhammad jadi orang paling kaya di Mekah. Kalau dia majnun, waliyazubillah, atau kalau dia gila, kita akan cari dukun, dokter, nggak ada dokter, tabib lah ya, untuk mengobati dia. Kalau dia pengen riasah, kekuasaan, kami ridho dia jadi pemimpin Quraisy ini atau pemimpin Mekah sekalian, kami ridho. Kalau dia pengen perempuan, kami cari perempuan paling cantik, berapa dia mau? 10, 20, kami kasih. Luar biasa. Yang penting berhenti mencela Tuhan-Tuhan kita, jangan mendakwakan ajaran yang baru, tetap ikut agama nenek moyang kita. Oh, sampaikan kepada Rasulullah seperti itu. Maka kata Rasulullah, lastu bifaqirin wala majnun wala hawaitu mar'atan. Saya enggak fakir, saya bukan orang miskin. Istri saya ini kaya raya. Ibunda Khadijah kita ceritakan itu, sepertiga harta yang berputar di Mekah, itu punya beliau. Punyanya Ibunda Khadijah.
Nggak usah se-Jakarta, se-Cirende aja. Semua duit yang berputar di Cirende itu sepertiganya punya bini kita, Pak. Uncang-uncang kaki itu. Kontrakan semua dari ujung sampai ujung, punya dia semua itu. Kipas-kipas aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lastu bifaqir, saya nggak butuh-butuh banget, cukup, uang ada, harta banyak. Wala majnun, dan juga bukan gila, saya nggak sakit apa-apa. Wala hawaitu mura'atan, dan aku tidak punya ambisi untuk memperbanyak gundik-gundik atau perempuan-perempuan itu. Aku sudah punya istri, selesai, nggak ada masalah. Kenapa kau melakukan itu? Saya melakukan ini karena perintah Tuhan saya. Ana rasulullahi ilaikum, saya adalah utusan Allah kepada kalian. Ada'ukum min ibadatil asnam ila ibadatihi. Saya ngajak kalian untuk meninggalkan menyembah patung-patung berhala itu kepada menyembah Allah semata. Setelah itu pulang, Amir bin Tufail ngasih tahu kepada yang ngutus. Yang ngutus ini ya kelompok-kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain lah itu. Bu Janda, kalau Bu Janda enggak. Beda tempat dia, beda zaman. Gimana Amir? Apa katanya? Mau nggak dia ninggalin ajaran nenek moyang, ajaran agama dia, kembali kepada ajaran nenek moyang kita? Mau berhenti mencela Tuhan-Tuhan kita? Nggak mau. Kenapa? Kurang banyak yang kita tawarkan. Udah, dia nggak cari itu semua. Dia nggak berharap kekayaan. Dia tidak berharap posisi jabatan. Dia tidak berharap wanita. Terus kenapa? Dia mengklaim dirinya adalah utusan Allah. Dan dia mengajak kita semua meninggalkan nyembah patung-patung berhala ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh gitu. Oke, besok kau pergi lagi ke dia. Tanya sama dia, Allah itu kayak gimana? Jadi orang Arab itu kenal Allah. Makanya kan Ka'bah itu Baitullah dari dulu. Mereka tuh kenal Allah. Cuman Allah yang ada di benak mereka itu bukan Allah yang kita imani dan yakini sekarang. Makanya ayat pertama yang turun itu adalah Iqra bismi rabbika alladzi khalaq, bukan bismillah. Kenapa enggak Iqra bismillahilladzi khalaq? Karena Allah itu udah kenal, mereka tahu. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nanya, emang Tuhanmu dengan Tuhan kita beda? Kata Rasulullah, Tuhan saya Allah. Kita juga sama nyembah Allah. Tapi Allah yang ada di benak kalian berbeda dengan Allah yang kita yakini sekarang. Maka Allah nisbatkan Rabbika, bukan Rabb mereka gitu. Jadi nggak disebut nama Allah tuh ayat pertama kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus surat Al-Alaq apa lanjutannya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Enggak ada tuh dikenalkan nama Allah tuh, enggak ada di situ. Maka mereka bertanya, Tuhanmu siapa Muhammad? Allah. Lah kita juga sama, Tuhannya Allah. Tapi Tuhan Allah dalam kepala mereka itu sama dengan Hubal, Manat, Lata, Uzza, sama gitu. Dalam benak mereka. Maka Allah tegaskan itu. Maka mereka mengirim Amir ibn Tufail tanya, jenisnya gimana Allah itu? Ini ada yang dari perak, ini ada yang dari emas, ada yang dari roti. Ada kisah itu, meskipun riwayatnya ditelusuri kurang kuat, tapi masyhur ya. Jadi Umar pernah tertawa dan pernah menangis. Ditanya, ma yudhikuka, kenapa kau tertawa Umar? Saya ingat waktu zaman jahiliyah dulu, kita itu kemana-mana bawa Tuhan. Tuhannya terbuat dari roti. Sampai suatu hari di perjalanan kehabisan bekal. Tuhan, mohon maaf, lapar banget ini. Pinjam tangannya bentar ya. Besok kalau udah nyampe kita ganti, dia bikin lagi. Ambil tangannya. Lapar lagi, sebelah lagi satunya lagi. Lapar lagi, kakinya. Habis lama-lama tuh Tuhan. Jadi kita nyembah, tapi kita makan ini Tuhan, bagaimana? Akhirnya ketawa geleng-geleng kepala. Betapa bodohnya orang yang tidak menyembah Allah. Itu karenanya disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah itu bukan nggak berpendidikan. Jahiliyah itu berilmu. Kenapa disebut jahiliyah? Mereka adalah al-jahl bi haqiqatil uluhiyah wal jahlu bi hukmillah. Dua itu. Mereka nggak tahu hakikat Tuhan. Itu yang jadi masalah. Dan tidak tahu tentang hukum, aturan yang mesti kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka disebut jahiliyah. Kalau secara
intelektual luar biasa. Muawiyah itu keluarganya, Abu Sufyan, keluarga Muawiyah itu keluarga terpelajar, terdidik. Rasulullah malah, mohon maaf, bahasa kita sekarang nggak sekolah lah, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Yang ini musuh-musuhnya bisa baca, bisa nulis. Jadi kalau jahiliyah itu intelektual, justru kebalikannya. Tapi kenapa disebut jahiliyah? Itu tadi, karena bodoh. Tidak, kalau dipikir akal sehat lah ya. Masa kita nyembah sesuatu yang dibikin? Apalagi akhirnya kemudian dipinjam untuk dimakan kan. Maka Umar bin Khattab tertawa, dia ingat masa-masa itu. Lalu ditanya, kenapa menangis? Saya menangis karena pernah membunuh anak perempuan saya. Nah ini riwayatnya nggak kuat ternyata. Kami pernah bertanya kepada salah seorang syekh kami di Libya itu, kisah ini seperti apa sebenarnya? Jadi kata beliau, memang kisah itu ada, pembunuhan bayi perempuan, tapi hanya beberapa kabilah saja, nggak semua kabilah di Arab. Saya bilang, kenapa itu terjadi? Kata beliau, karena suku-suku di Arab itu suka berantem, suka perang. Jadi suku yang menang itu akan mengambil semua harta dari suku yang kalah, termasuk harta anak-anak dan wanita-wanitanya, untuk dijadikan sebagai budak. Mohon maaf. Jadi kalau sudah kalah di suku yang menang, perempuan-perempuannya, anak-anak perempuannya, istri-istrinya itu diambil, dijadikan sebagai budak. Dan budak itu kan halal disetubuhi. Nauzubillah min dzalik. Ada sebagian suku, dia merasa gengsinya tinggi. Daripada anak saya nanti saya perang, kalah, lalu anak saya dijadikan sebagai gundik, mendingan anak itu saya bunuh dari sekarang. Gitu. Menjaga kehormatan. Karena hina dia, merasa hina. Jadi orang hebat, terhormat. Perempuannya sama gue sekarang, anaknya sama gue, bininya sama gue. Dia merasa terhina. Nggak mau itu, daripada saya dihina, diinjak-injak kehormatan harga diri saya, mendingan anak ini saya bunuh. Jadi jaga gengsi gitu. Nah, itu maksudnya. Kalau sekarang ada juga, sama juga bunuh anak. Tapi karena ulah perbuatan orang tuanya yang berzina, nauzubillah min dzalik, akhirnya dia malu, menutup aib, akhirnya digugurkan bayi itu. Dua-duanya salah ya. Allah katakan wa idzal mau'udatu su'ilat. Besok hari kiamat nih, bayi-bayi yang dibunuh tanpa dosa akan dibangkitkan oleh Allah. Su'ilat, ditanya, ini apa dosanya anak-anak ini? Kenapa dia dibunuh? Kenapa dia termasuk aborsi itu? Kalau bukan karena pertimbangan kesehatan, termasuk kasus pembunuhan itu. Kecuali memang dokter yang mengatakan ini harus aborsi. Karena kalau enggak berbahaya misalnya terhadap rahim ibunya misalnya. Ini pilihannya, anaknya selamat, ibunya meninggal, atau ibunya selamat, anaknya yang meninggal. Biasanya pilihan keluarga lebih baik ibunya yang selamat, anaknya akhirnya digugurkan. Nah, kalau seperti itu ya nggak apa-apa lah itu kan, akhafud dararain. Nah, itu. Tapi kalau yang karena tidak mau punya anak hasil zina, nauzubillah min dzalik, akhirnya diaborsi, nah itu sama statusnya dengan masyarakat jahiliyah. Nah, itu hanya suku-suku yang gengsinya tinggi. Apakah Umar masuk dalam kelompok itu? Allah alam, kata beliau. Tapi yang jelas Umar punya anak-anak perempuan, Hafsah yang kemudian menjadi Ummul Mukminin, itu anaknya Umar bin Khattab. Fatimah ya, Fatimah siapa? Adiknya Fatimah ya. Ya, Hafsah ya. Ada adiknya nggak Hafsah itu? Ya, diantaranya Hafsah lah. Berarti tidak semua anak-anaknya dibunuh, atau mungkin Umar tidak melakukan itu. Jadi Umar bukannya melakukan eksekusi membunuh anaknya. Meskipun ada masyarakat jahiliyah ya. Karena Allah jelaskan dalam Al-Quran, idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara minal qaumi min su am yadsuhu fit turab. Setiap kali suami itu nungguin bininya lahiran, dia nungguin di depan, harap-harap cemas. Kalau kita kan harap cemas, sehat apa enggak ini. Kalau dia enggak, laki apa cewek itu. Begitu dikasih tahu, Pak, cewek lah anaknya. Udah mukanya langsung berubah merah padam. Marah luar biasa. Kok bisa sih anaknya cewek? Pilihannya dua. Ya tawara minal qaumi min su am yadsuhu fit turab. Dia menyembunyikan malu, jadi anak ini tetap dibiarkan tumbuh besar, tapi menanggung malu. Am yadsuhu fit turab, atau dipendam hidup-hidup. Ya. Bukan mati, hidup dikubur. Ya Allah, nauzubillah. Nah, itu jahiliyah. Baik. Maka Amir bin Tufail datang lagi besoknya ke Rasulullah.
Muhammad, ini dapat titipan pertanyaan lagi. Apa pertanyaannya? Allah Tuhanmu itu dari apa terciptanya? Dari emas, dari perak, dari tembaga, atau seperti apa? Nauzubillah. Maka Allah kemudian menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang nanya jenis kelamin laki apa perempuan. Terus tanya lagi nasabnya bagaimana. Ya, Tuhan ditanya nasabnya. La ilaha illallah. Jahilan itu ya. Jahilian. Pulang Amir bin Tufail. Gimana? Apa kata dia? Tuhannya bagaimana? Dibaca sama Amir. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang Arab itu sekali dengar langsung hafal. Sekali dengar langsung hafal. Itu kalau kita baca Bulughul Maram ya, perempuan-perempuan ada juga tuh yang ikut sholat. Kadang sholat Jumatan, kadang ikut sholat Id. Itu ngafal Quran karena Rasul khutbah baca ayat. Hafal langsung, pulang hafal. Kami menghafal, ada yang menghafal surat An-Nazi'at, ada yang menghafal surat As-Saffat. Itu karena Rasul baca ketika khutbah. Lagi khutbah Jumatan baca selesai, hafal nempel di sini. Ya Allah, luar biasa, amazing tuh, cerdas-cerdas sekali orang dulu itu. Orang sekarang khutbah udah berkali-kali, ratusan kali diulang-ulang. Masih tadi khotib baca apa ayatnya? Ayat yang itu. Gimana ayatnya? Pokoknya yang itu dah. Nggak nempel-nempel kita ya. Beda level emang. Tapi memang orang Arab itu untuk daya ingatnya kuat sekali memang. Memorinya lebih gede kali memori kita ya. Nggak tahu RAM-nya di berapa giga itu. Memang lebih kuat hafalannya dibandingkan kita. Saya pernah cerita juga ya. Punya kawan orang Sudan itu kami silaturahim ke rumah pamannya, tapi tinggal di Libya. Silaturahim ke rumah pamannya itu, terus jamu makan segala macam. Habis itu keponakannya ini pengen nunjukin kehebatan pamannya itu. Terus dia bilang, "Nih, cek HP paman saya." Apa yang saya cek? Nomor kontak. Nggak ada itu. Satu pun nomor kontak itu nggak ada nama sama sekali. Terus saya bilang, kok bisa? Nggak ada nyimpen nomor kontak siapapun di sini, nggak ada gitu. Kata kawan saya itu, iya dia nggak simpan di situ, simpannya di sini. Begitu datang pamannya, saya tanya, ada berapa nomor kontak di HP ini? Dia bilang, ada 170. Tapi nggak ada satupun nama di situ. Terus nomornya di mana? Di sini semua. Jadi nomor si Anu 08 misalnya sekian. Nomor sini sekian. Itu 170 nomor kontak. Masya Allah. Ya Allah. Kita benar-benar 170 karena nomor bini aja lupa. Atau sengaja dilupain itu ya. Papa kok nggak ngabarin? Lupa nomor kontaknya. Nah, bisa perang dunia ketiga itu. Cerdas luar biasa. Maka diturunkanlah surat Al-Ikhlas ini. Amir bin Tufail sekali dengar hafal dia, disampaikan langsung. Jadi Tuhannya Muhammad, Allah itu cuma satu. Iya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu cuma satu, tunggal esa. Kata orang-orang kafir Quraisy itu, kasih tahu sama Muhammad, kita nih punya Tuhan 360 Tuhan. Supaya setiap hari Tuhan beda. Biar nggak kecapean. Hari ini Tuhannya khusus ya Anu. Besok ganti lagi. Besok ganti. Sampai 360. Jadi setahun, sipnya sekali aja dapatnya itu Tuhan. Luar biasa. Itu aja 360 Tuhan belum menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apalagi Tuhan cuma satu, katanya. Gak kelihatan cuma satu. Bagaimana dia akan mencukupi hajat kebutuhan kita? Jadi dia pikir Tuhan itu semacam penjaga loket kali ya. La ilaha illallah. Akhirnya besoknya datang lagi tuh Amir bin Tufail. Muhammad, nih kata orang-orang ini, kamu kalau Tuhannya cuma satu, bagaimana mencukupi kebutuhan hajat-hajat kita semua? Kami yang Tuhannya 360 aja nggak bisa memenuhi hajat. Logikanya emang ngeri ya. Akhirnya Allah turunkan surat As-Saffat ayat 1 sampai ayat 4. Kita buka surat As-Saffat.
Nah, turunlah ayat itu. Jadi, untuk mencukupi semua hajat kebutuhan manusia, cukup Allah saja. Cuman Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat. Malaikat ini yang menjadi kepanjangan tangan perintah Allah lah untuk menyelesaikan berbagai macam urusan. Bukan karena Allah butuh dibantu, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang asbab, sebab akibat. Segala sesuatu proses sehingga menjadi logis. Maka Allah menciptakan para malaikat. Sehingga ketika nanti dihisab di hari kiamat, nggak langsung kita dengan Allah, tapi ada malaikat sebagai saksi lah ibaratnya. Ini malaikatku mencatatmu. Bagaimana kau? Apa yang pernah kau lakukan seperti ini? Dicatat oleh malaikatku. Benar apa enggak? Benar ya Allah. Salah nggak nih malaikat nyatat? Enggak ya Allah. Kalau langsung, aku tahu kau melakukan begini, itu beda dengan kita bawa saksi. Kalau kita menyidang orang kan, kalau kita nanya langsung, beda dengan, ini menurut dia nih, sebagai mata-mata saya, kamu melakukan begini-begini, gimana? Nah, itu lebih kuat untuk di persidangan. Taib. Maka, balik lagi tuh. Amir ibn Tufail ngasih tahu, ya memang Tuhannya satu, tapi bisa mencukupi semua hajat dan kebutuhan makhluk. Kok bisa? Ya katanya memiliki sifat begini. Allah Subhanahu wa taala sifatnya apa? Basir, sifatnya apa? Sami'. Allah mendengar, tapi mendengarnya tidak hanya mendengar, tapi sami'un. Namanya sighah mubalaghah, artinya maha mendengar. Berarti pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Maha mendengar itu. Karena maha mendengar kan? Ya. Kalau kita mendengar dengan pendengaran terbatas, kita butuh alat untuk mendengar. Ya. Kupingnya kekecilan aja, itu daya tangkap dengarnya berbeda dengan yang kupingnya agak caplang, mohon maaf, agak gede gitu. Makanya biasanya daya serapnya itu lebih tinggi, mohon maaf, yang telinganya besar dibandingkan telinganya kecil. Kenapa? Itu alatnya begitu tuh. Yang nggak punya telinga, apalagi bermasalah. Ya bisa dengar. Ya. Jadi, kita butuh alat. Kalau nggak ada alat, nggak bisa. Alatnya juga terbatas. Kita bisa mendengar. Kenapa? Karena yang berbicara satu orang. Nih bapak-bapak bisa dengar saya. Kenapa? Karena saya sendirian. Kalau Ustadz Budi, Ustadz Solah ngomong, kami bertiga ngomong aja, udah mulai pusing tuh. Satu-satu dong ngomongnya, nggak jelas. Nah, sudah bermasalah tuh. Kita bisa nelpon, ngangkat telepon. Kalian cuma satu. Halo? Kalau dua, halo? Ya, pasti kalau ini tarik satu, mundurin atau majuin. Ya. Udah bingung. Apalagi kalau 3, 4. Nah, itu kacau, udah nggak bisa ngomong kita. Itu pendengaran manusia. Allah nggak gitu. Allah itu maha mendengar. Biar di satu waktu yang bersamaan, seluruh makhluk ngomong, berdoa, meminta kepada Allah. Di waktu yang bersamaan, Allah tahu betul. Ini si ini mintanya ini, minta ini. Semuanya di waktu yang bersamaan. Nah, itu makna as-sami'. Ya. Maka tidak bisa disamakan makhluk. Kalau makhluk yang diakal kepalanya orang-orang kafir Quraisy tadi, itu memiliki pendengaran terbatas berarti. Sehingga butuh 360 Tuhan. Ya satu berdoa, tar dulu, yang ini belum kelar. Repot kalau Tuhan begitu. Setelah itu diutus lagi Amir bin Tufail. Tanya lagi sama Muhammad, kerjaannya apa Tuhannya? Oh, berarti bolak-balik gitu. Bolak-balik Amir bin Tufail itu. Datang lagi, baik lagi, datang lagi. Maka Allah turunkan surat Al-A'raf ayat 54 dan surat Ar-Rum ayat 40. Al-A'raf dulu ayat 54. Al-A'raf surat ke-7 ayat 54.
Nah, kata Rasulullah, itulah af'alu Rabb, yaitu maha mencipta, menciptakan segala sesuatu, langit, bumi, bintang, planet, semuanya. Mengatur semesta, jagat raya ini. Sehingga terjadilah keseimbangan hidup. Kita sampaikan, jadi kalau kita ikut aturan Allah, aman. Kenapa kita bisa hidup tenang ini, jagat raya aman ini? Karena mengikuti aturan Allah. Kullun fi falakin yasbahun. Kita matahari saja di tata surya kita ada berapa planet itu yang mengelilingi matahari? Ada paling dekat apa? Merkuri. Merkurius, terus bumi, bumi ketiga kan? Bumi tiga ya. Nah, ini masing-masing bergerak pada edarannya. Seandainya ada yang iseng aja deketin bumi, planet itu deketin bumi, Mars misalnya, dia deketin ke bumi, apa yang terjadi? Jangankan nabrak, nyenggol atau dekat aja, itu terjadi bisa tarik-menarik gravitasi. Medan magnetnya luar biasa kuatnya itu. Bulan agak sedikit dekat aja, pasang naik sudah laut. Ya. Kalau bulan dekat itu. Kalau menjauh, pasang surut. Ketarik itu. Itu bulan yang lebih kecil daripada bumi. Bagaimana kalau misalnya planet-planet yang lebih besar daripada bumi? Kacau. Kalau sudah naik ini terangkat, kita jatuh bukan lagi ke bawah, ke atas. Karena gaya magnetnya lebih kuat ke sana, kesedot kita ke atas. Air tumpah ke atas, bukan lagi ke bawah. Kenapa kita jatuhnya ke bawah? Karena ada gravitasi. Itu kita sampaikan. Jadi ada orang yang melihat fenomena alam ya emang begitu gitu. Tapi ada juga yang berpikir kan, kenapa buah jambu jatuhnya ke bawah? Ya emang ke bawah, mau kemana lagi? Masa ke atas? Kalau buat orang yang berpikir bertanya, ya kenapa nggak ke atas gitu? Karena ada gravitasi. Nah, nanti kalau ada benda yang lebih besar dari bumi, berarti kalah gravitasi tuh, ketarik kita ke sana. Nauzubillah. Apalagi kalau sampai nyerempet, tabrakan, hancur bumi ini. Kalau sudah hancur bumi, mati kita semua. Ya. Atau bumi berotasi tuh dengan kecepatan misalnya menambah lebih cepat, maka siang malam lebih cepat terjadinya. Atau misalnya lebih lambat, maka siang lebih lama, panasnya lebih lama, malamnya jadi lebih lama. Tapi setiap hari bumi berputar ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan menjadi aman. Jagat raya yang besar ini itu hidupnya tenang, aman, damai, sentosa karena semua ikut aturan Allah. Manusia kalau mau aman, damai hidupnya ikut aturan Allah. Kalau enggak kacau balau sudah. Kita di jalanan aja, di jalanan. Kalau udah enggak ikut aturan rambu lalu lintas, kacau itu. Tabrak-tabrakan. Jadi aturan dibuat itu kan sebenarnya untuk bikin manusia hidupnya aman, damai, tentram, teratur. Maka agama disebut dengan agama kan, bahasa Sanskerta itu tidak, gama hancur. Kenapa orang butuh agama? Supaya hidupnya nggak kacau. Kalau orang nggak punya agama, hidupnya kacau. Kalau dia hidup semau dia, pasti kacau itu. Maka kita harus ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ar-Rum, alladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Selain menciptakan juga Allah memberikan jatah rizkinya. Nah, ini berkaitan dengan sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Kenapa surat ini dinamakan Al-Ikhlas? Sebagian ulama mengatakan untuk menunjukkan ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Apa maksudnya? Tidak ada kata-kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Beda dengan surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, ada di situ. Surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Baqarah ada kata Al-Baqarahnya. Surat Ali Imran ada kata Ali Imran dalam Al-Qur'an itu. Tapi surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Nggak ada kata-kata ikhlas. Kenapa nggak disebut misalnya surat As-Somad, surat Ahad misalnya, surat Lam Yalid misalnya, atau Alam Yulad, atau surat Walam Yakulahu Kufuwan Ahad? Nggak ada. Disebutnya surat Al-Ikhlas, padahal tidak ada kata-kata ikhlas di situ. Sebagian guru kita mengatakan itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak perlu disebut. Jadi kalau masih disebut berarti belum ikhlas. Ikhlas sama ikhlas benar ikhlas. Ah itu belum, karena masih disebut. Jadi ikhlas itu kata Allah dalam surat Al-Insan itu ayat 10 ya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, itu ikhlas tuh. Inna ma nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami ngasih itu karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap jazaan, balasan, wala syukura, bahkan ucapan terima kasih. Itu ikhlas tuh. Kita mungkin masih di level pertama, tidak berharap balasan. Iyalah, kita ngasih, kita berharap dia ngebalas besoknya. Ya. Kalau ngasih berharap ngebalas itu udah gak ikhlas sama sekali tuh. Ya. Tetangga kita ada hajatan, bantu apa? Ya insya Allah lah, cuman air minum mah bisa lah 20 kardus. Tapi begitu besok dia hajatan, kemarin saya ngirim 20 dus ya. Terus ya besok kalau nggak bisa 30 dus ya minimal 20 juga. Berarti ngasihnya belum ikhlas. Atau sebaliknya, kondangan. Berapa kondangannya? 200.000. Tulis dari Bapak Fulan, 200.000. 2 tahun berikutnya kita yang ada hajat. Begitu dia kondangan dicek. Si Anu berapa dia kondangannya ya? Kemarin gue 200.000 nih. Pas dibuka, ya gocap. Nggak tahu terima kasih nih orang. Masa kondangan 200.000 dibalikinnya gocap? Enak aja. Kebangetan lah kalau begitu ya. Ya kita tidak berharap balasan. Kita ngasih pasti nggak berharap balasan. Cuman untuk yang kedua, wala syukur, bahkan ucapan terima kasih pun tidak kita harapkan. Wah ini levelnya udah berat tuh. Kita ngasih ke orang, orang itu nggak bilang terima kasih, diambil langsung pergi gitu. Tersinggung nggak kita? Gak tahu terima kasih nih orang. Bilang apa kek? Bilang makasih kek. Ya. Boro-boro atau ngebalas makasih aja makasih, udah seneng gue dah. Makasih juga enggak. Ah itu udah berarti belum ikhlas kita. Apalagi kalau diambil, bilang apa? Bilang apa? Makasih. Ah ya. Ah berarti belum ikhlas gitu tuh. Levelnya masih belajar ikhlas itu memang berat ya. Taib. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Ini saya kutipan juga dari Anukat Waluyunnya Al-Mawardi. Pertama, li'anna fi qira'atiha khalasan min adzabillah. Karena kita baca surat ini, itu Allah jamin terbebas. Khalas itu artinya selamat, terbebas, murni, apalagi? Itu ikhlas tuh. Dari kata khalasa. Selesai. Ya. Khalas. Sudah. Khalas ya. Nah, akal tak khalas. Akal tuh. Khalas artinya sudah. Tapi dalam bahasa Indonesia, kalau sudah banyak bukan khalas katsir. Ya. Kamu nggak pengen jadi ustad? Di kampung saya khalas kasir ustad. Khalas kasir. Apa maksudnya? Khalas sudah. Kasir banyak. Udah banyak maksudnya. Itu istilahnya apa? Pemerkosaan bahasa ya. Biasanya kalau di pesantren suka begitu. Dia karena kalau ngomong bahasa Indonesia dihukum, akhirnya terpaksa lah ngomong bahasa Arab atau bahasa Inggris. Tapi gramatikal belum ada. Dia ngapain kosakata. Akhirnya ya itulah pemerkosaan bahasa. Kolbun sakoto ya. Kolbun sakoto apaan tuh? Kolbun hati, hati-hati. Sakoto jatuh, hati-hati jatuh sebenarnya. Tapi kolbun sakoto. Kolbun tuh ini maksudnya. Bukan hati-hati itu. Jadi li'anna fi qira'atiha khalasan min adzabillah. Kita baca surat Al-Ikhlas itu jaminannya diselamatkan dari siksa neraka. Maka disebut suratnya Al-Ikhlas.
Kata Rasulullah SAW, beratkah kalian mengkhatamkan 10 kali Al-Quran setiap sebelum tidur? Ya Allah ya Rasul, boro-boro 10 kali khatam. Sekali khatam aja. Jangankan sekali khatam lah, sebelum tidur kita suruh baca 1 juz aja. Mohon maaf ya, udah ngantuk banget. Jangankan 1 juz, 1 halaman aja mata udah meremelek sebelum tidur. Siapa yang sanggup 10 kali khatam? Kata Rasulullah, minimal sekali khatam aja deh. Ya siapa yang sanggup sebelum tidur, udah capek. Kata Rasulullah, aya ajizu ahadukum, apakah lemah kalian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali? Karena Al-Ikhlas itu setara dengan 1/3 Al-Quran. Jadi kalau 3 kali dibaca sama dengan 1 kali khatam. Ya, Bang Ujang, jadi kalau orang-orang pada ngatamin Quran, bisa juga saya Ustadz 3 kali aja baca Al-Ikhlas, khatam juga itu. Dan sholat sekali duduk, saya juga bisa sekali duduk. Tapi bacanya Al-Ikhlas 3 kali. Apa maknanya 1/3 itu? Sebagian ulama mengatakan karena tema besar Al-Quran itu 3. Akidah, ibadah, akhlak. 3 tuh. Akidah, ibadah, akhlak. Itu tema besar Al-Quran. Surat Al-Ikhlas ini itu berbicara tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti surat Al-Ikhlas sudah mewakili 1 dari 3 tema besar Al-Quran. Maka disebut 1/3. Gitu. Jadi Al-Quran itu semuanya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas isinya 3 itu aja. Kalau nggak ngomongin akidah berarti dia ngomongin ibadah. Kalau nggak ngomongin akhlak, ya muamalah itu kaitannya dengan akhlak. Itu aja 3. Ada kisah juga larinya kalau bukan akidah, ibadah, kalau nggak akhlak. 3 itu aja. Nah, surat Al-Ikhlas itu tema besar dari surat itu adalah tentang akidah. Maka dia disebut dengan 1/3 Al-Quran. Gitu. Sebagian mengatakan pahalanya memang sama. Jadi kalau kita baca surat Al-Ikhlas ini sekali khatam itu sama dengan baca 10 juz nilainya. Jadi 3 kali sama dengan 30 juz tuh nilainya. Tapi nggak sama dengan orang yang benar-benar baca 10 juz. Kenapa? Karena setiap 1 huruf itu dapat pahala 10 kebaikan. Gitu. Kalau surat Al-Ikhlas berapa huruf dia? Dikalikan aja 10. Sama seperti ada orang dapat gelar doktor tapi honoris causa. Itu kan apa? Dikasih ya? Iya. Dikasih. Nah, itu beda dengan orang yang kuliah sampai dapat doktor. Dia setiap hari dia masuk, dia nulis, dia segala macam. Itu ada nilai sendiri. Meskipun ujungnya sama-sama DR namanya. Ini dokter. Tapi ini honoris causa. Agak sekolah, dia orang dikasih doang. Gitu. Dikasih aja. Ya. Sama dengan kita baca surat Al-Ikhlas. Ya, ibaratnya begitu. Tapi daripada enggak kan udah alhamdulillah juga itu ya. Kalau ya minimal sehari 3 kali khatam, pagi-pagi 3 kali kulhu, siang 3 kali kulhu, sore 3 kali kulhu, udah 3 kali khatam sehari. Pahalanya dapat insyaallah. Dan dia bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ada di satu kampung imam itu selalu baca habis Al-Fatihah ayat kursi. Tapi nggak ruku setelah ayat kursi, ayat Al-Ikhlas. Setelah Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di belakang udah siap-siap enak nih ruku nih. Ternyata enggak. Lanjut lagi ke surat yang lain. Protes jamaah. Bro, ente kalau jadi imam habis Fatihah, kalau mau langsung surat, langsung surat. Jangan baca kulhu, bikin apa namanya? Kagok. Ngeprank kita aja. Kirain mau langsung ruku, ternyata enggak, lanjut lagi surat yang lain. Kalau kulhu ya kulhu aja. Kalau surat ya surat aja, jangan kulhu baru ke surat. Ya, saya maunya begitu. Kalau kalian nggak suka dengan cara ngimamin saya, cari imam yang lain. Di kampung itu kebetulan beliau doang tuh yang bacanya paling bagus, bener, dan hafalannya paling banyak. Akhirnya ya udahlah, tapi masih ngegrundel lah, ngeganjel lah. Sampai suatu hari Rasul datang ke situ. Kesempatan Rasul ini. Diadukanlah imam tadi. Ya Rasul, nih imam kita nih aneh-aneh aja. Kenapa? Habis baca Fatihah, itu langsung baca kulhu, tapi nggak selesai, nggak ruku. Baca ke surat yang lain. Begitu setiap kali sholat. Di sholat jahar. Ya. Bikin PHP kita aja ya Rasul. Ini tolong tegur. Rasul panggil. Nih kata jamaah, kau begini. Benar apa enggak? Iya ya Rasul.
Kenapa? Kalau nggak kulhu ya langsung ke surat. Kalau nggak mau surat ya kulhu aja. Kenapa mesti digabung dengan kulhu? Selalu baca itu. Dia bilang, inni uhibbuha. Saya cinta sama surat kulhu ini ya Rasulullah. Itu alasan kamu baca dia? Iya. Inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Kalau begitu cintamu terhadap surat kulhu itu yang akan menyebabkan kau masuk dalam surga. Insya Allah. Jadi bapak-bapak ini jangan curigaan dulu. Kenapa ya sholatnya dibaca kulhu lagi? Mungkin karena dia cinta terhadap kulhu. Di samping mungkin gak ada lagi yang dihafal selain itu. Andalannya cuma itu. Andalan cuma itu. Surat favorit. Pokoknya apapun sholatnya kulhu pasti bacaannya. Tahajud itu pokoknya. Witir itu. Duha itu juga. Pokoknya surat andalan lah pokoknya. Sholat sunat hajat udah kulhu aja udah. Paling aman udah. Fadilahnya luar biasa. Mewakili. Tapi memang ternyata dia fadilahnya luar biasa. Khalasan min adzabillah. Dia akan menjadi penyelamat kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tuh baca kulhu tuh. Maka jangan pernah diremehkan kulhu itu. Itu yang pertama, kata Al-Mawardi. Yang kedua, karena di dalam surat ini ikhlasan lillah, itu benar-benar memurnikan Allah min kulli aibin, dari segala macam aib, kekurangan. Wa min kulli syarikin wa walad, dari setiap bentuk kesyirikan dan juga anak. Nah, ini dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak. Jadi kenapa surat ini disebut surat Al-Ikhlas? Karena isinya yukhlisullah, memurnikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Dinafikan di situ qul huwallahu ahad. Allah itu tunggal, berarti Allah nggak butuh yang lain. Allahus samad, Allah tempat bergantung, berarti Allah tidak bergantung kepada yang lain. Allah nggak butuh apa-apa. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid, bahkan tidak butuh anak, maka tidak melahirkan. Walam yulad, dia tidak butuh juga kepada leluhur, orang tua, maka tidak dilahirkan. Kita butuh orang tua, maka kita terlahir. Kita juga butuh anak, maka kita melahirkan. Betapa banyak orang yang misalnya menikah, mohon maaf, misalnya nauzubillah min dzalik, belum dapat keturunan, dia rindu sekali ingin mendapatkan keturunan. Berarti sesuatu dibutuhkan itu. Allah nggak butuh itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangankan Tuhan ya, ada zat, ada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki level mirip atau dekat, apalagi sama, itu nggak ada sama sekali. Berarti surat ini betul-betul memurnikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk kekurangan dan bentuk kesyirikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa surat ini disebut surat Al-Ikhlas? Karena surat ini itu betul-betul khalisah lillah, murni cuma ngomongin Allah. Di sini nggak ada perintah, nggak ada larangan, nggak ada. Di surat sebelumnya ada, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Berarti di situ ada perintah tuh, ya, supaya kita berlindung kepada Rabb manusia dari keburukan ini. Berarti ada larangan-larangan tuh. Surat Al-Falaq juga begitu. Di surat Al-Ikhlas kita nggak disuruh melakukan amalan apa-apa, cuman qul huwallahu ahad, katakan Allah itu tunggal esa. Nggak ada amalan khusus gitu, nggak ada. Jadi sholat misalnya, jadi berlindung malam hari segala macam, nggak ada. Itu betul-betul surat ini murni berbicara tentang Allah, tidak berbicara tentang hukum, tidak berbicara tentang akhlak, tidak berbicara tentang perintah dan larangan. Itu betul-betul murni berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disebut dengan surat Al-Ikhlas. Nah, ini beberapa alasan yang disampaikan oleh Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun tentang surat Al-Ikhlas ini. Baik, kita masuk ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Rasulullah, huwa, dialah Allah, Allah ahad. Apa arti ahad? Ahad itu artinya tunggal. Dia bukan bilangan. Itu karenanya ahad sudah mencakup makna wahid, tapi wahid belum mencakup makna ahad. Jadi kalau satu, nanti ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka Allah tidak menamai dirinya wahid, tapi ahad.
Karena kalau wahid nanti ada isnin, talasah, arba'ah dan seterusnya. Kalau ahad nggak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala tunggal. Esa menyendiri. Tidak ada dua, tiga dan seterusnya. Dalam hal apa? Kata Al-Mawardi pertama, dalam semua sifat dan perbuatannya. Jadi sifat Allah itu tidak ada yang terdapat pada makhluk. Kita sampaikan tadi, Allah as-sami'. Manusia juga sami'a. Kita mendengar, Allah mendengar. Tapi ternyata jauh sekali perbedaan mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita. Allah berbicara, kita juga berbicara. Tapi berbicaranya Allah dengan berbicaranya kita jauh sekali, berbeda sekali. Itu sifat. Perbuatannya sama. Allah bisa berbuat apa saja kepada siapa saja, kapan saja, terserah Allah. Kita misalnya nih, ada manusia, dia bisa menciptakan mobil atau dia punya perusahaan bus. Lalu busnya lagi jalan, bawa penumpang, kok tergulingin kecelakaan, meninggal sekian orang. Ditangkap nggak tuh sopirnya? Ditangkap. Pemiliknya bertanggung jawab. Apalagi misalnya bikin pesawat, perusahaan pesawat, sengaja dijatuhin sama dia pesawat, mati semua orang. Kira-kira ditangkap nggak tuh? Tangkap. Ya. Luar biasa. Apalagi cuma atasan nembak bawahan, tangkap. Ya. Meskipun sampai sekarang belum kelar-kelar sidangnya. Ini kan bawahan saya, ajudan saya, tetap dia harus bertanggung jawab. Itu manusia. Allah Subhanahu wa taala, Allah tenggelamkan satu negeri. Ada nggak yang berhak nanya-nanya Allah? Kenapa Allah tenggelamkan ini orang satu kampung? Nggak ada. Allah bikin tsunami. Kemarin nauzubillah di Aceh itu. Berapa ribu orang mati. Kampung habis tersapu. Luar biasa. Badai menghantam sekian banyak. Bukan hanya di Aceh, tapi beberapa negeri-negeri di sampingnya. Habis semua. Rusak. Kemarin terjadi likuifaksi di Palu, Sigi, dan Donggala. Sekian rumah habis tenggelam. Sekian ratus orang mati. Ya. Bahkan kawan itu punya pesantren tahfiz. Ambruk itu sampai santri-santrinya ada beberapa yang meninggal juga itu. Itu sambil nunggu bantuan alat berat kan lama itu. Masih hidup tuh. Dia tapi terhimpit kakinya nggak bisa keluar. Ya, sambil zikir, baca Quran segala macam. Nunggu alat berat datang untuk geser. Akhirnya sampai pagi begitu alat berat datang udah meninggal. Santri dari kawan saya. Waliyadzubillah. Tapi meninggalnya indah sekali karena sambil baca Quran terus tuh, baca Quran terus, masya Allah. Meninggal banyak orang itu. Apakah Allah akan ditanya-tanya? Ini Allah kenapa sih tega banget? Nggak ada. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak bisa dan tidak boleh ditanya kenapa Allah lakukan itu. Nggak ada yang bisa menyidang Allah, bertanya. Terserah Allah mau ngapain terhadap apapun, kapanpun, terserah Allah. Yang ini disapu dengan banjir bandang, yang itu ditenggelamkan dengan gempa, yang ini dengan tsunami, yang itu dengan gunung meletus, yang ini dengan wabah, yang ini dengan terserah Allah. Ya. Di mana Allah turunkan hujan, di sini Allah tidak turunkan hujan, terserah Allah. Di sini dibikin panas menyengat, di sini bikin dingin membeku, terserah Allah. Nggak ada yang berhak untuk bertanya. Maka disebut dengan ahad dalam segi perbuatan. Karenanya ahad adalah sifat yang hanya disematkan kepada Allah. Nggak ada makhluk disifati dengan ahad, nggak ada. Nah, di antara makna ahad itu artinya tunggal. Kenapa tunggal? Li'annahu la yatajazza. Karena Allah itu tidak terdiri dari unsur. Kita manusia ini terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasad, ada unsur ruh. Kalau ruh dengan jasad ini menyatu, jadilah kita manusia. Kalau pisah, mati. Ruh saja tanpa jasad nggak bisa. Jasad saja tanpa ruh nggak bisa. Maka manusia terbentuk dari dua unsur itu. Nanti jasad bentuknya banyak unsur. Ya, ada protein, asam amino, ada karbohidrat di sana, ada zat besi, ada segala macam. Kekurangan aja salah satu dari itu bahaya. Kenapa nih ngantuk? Itu kekurangan ini darah. Jadi ngantuk aja bawaannya misalnya. Kenapa dia ini begini? Kelebihan. Kita kelebihan bermasalah, kekurangan juga bermasalah. Ya. Lapar. Luar biasa. Jadi manusia ini dia terbentuk dari berbagai macam unsur.
Makhluk semua ini itu terbentuk dari unsur air gabungan antara 2 hidrogen dengan 1 oksigen kan, H2O jadinya. Itu jadi 1 molekul air, bentukan dari unsur. Bahkan apa zat terkecil itu apa namanya? Nah, atom itu membentuk apa? Sel ya? Molekul apa? Molekul. Molekul itu sendiri dia ya molekul gabungan dari itu tadi. 2 unsur itu. Hidrogen saja misalnya itu dia terbentuk dari atom kan. Nah, atom sendiri terbentuk dari proton dan neutron. Terus begitu. Apa? Ion. Oh iya. Kecil lagi tuh. Jadi semua ini terbentuk dari berbagai macam unsur. Ya. Handphone ini dia ada kartunya, ada memory cardnya, ada segala macam. Kurang aja salah satu bermasalah sudah. Pulsa aja habis udah. Mohon maaf ya. Kok punya HP nggak dipakai-pakai? Nggak ada pulsanya. Barangnya bagus, tapi nggak ada pulsanya, nggak kepake. Telepon nggak bisa, WA nggak bisa, buka YouTube nggak bisa. Buat nimpuk anjing paling. Pulsanya ada, handphone rusak. Pulsanya ada, layar yang nggak bisa dibuka. Jadi semua makhluk terdiri dari berbagai macam unsur. Allah nggak ada unsur pembentuknya. Maka tadi ditanya, Allah itu terbuat dari apa? Allah nggak terdiri dari bentukan unsur, nggak ada. Maka disifati Allahu Ahad, tunggal. Kita enggak, kita digabungan ini, jadilah kita gitu. Allah nggak ada gabungan unsur apa tuh nggak ada. Apa unsur pembentuknya nggak ada. Matahari kita tahu ya apa helium dia sampai hidrogen itu pembentuk matahari inti utamanya itu. Ya, begitu seterusnya. Semua makhluk itu bentukan dari berbagai macam unsur. Sementara Allah enggak. Maka itu Allah disifati dengan Ahad. Ya. Dan Allah Maha menciptakan. Itu kalau menciptakan secara umum ya, Allah menyebut Al-Qur'an itu menyebut menciptakan dalam Al-Qur'an itu ada khalaqa, ada ja'ala, ada fatara, ada bada'a. Fatirus samawati wal ard, ada badi'us samawati wal ard. Minimal ada 4 lah. Kalau sawara itu lebih menyempurnakan. Ya. Tapi kalau khalaqa, ja'ala, fatara dengan bada'a di 4. Khalaqa itu biasanya kalau Allah bicara khalaqa biasanya ya enggak semua, tapi kebanyakan itu berarti sedang membicarakan unsur pembentuk. Jadi Allah menciptakan apa pakai khalaqa, berarti Allah mau kasih tahu prosesnya dan unsur pembentuknya. Ya. Ini khaliqum basyaran min tin. Aku menciptakan manusia dari tanah liat. Maka di situ pakainya khaliqun basyaran. Ya. Pakai kata khalaqa. Kalau ja'ala itu lebih ke fungsi, tujuan untuk apa diciptakan. Jadi nggak bicara tentang unsur pembentuknya, tapi tujuannya. Ya, misalnya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk apa diciptakan manusia? Sebagai khalifah. Maka menggunakan kata ja'ala di situ. Atau menjelaskan proses biasanya. Kalau yang sesuatu berproses itu biasanya pakai ja'ala. Kalau fatara itu menciptakan tanpa contoh. Kita bisa melakukan membuat sesuatu karena ada contohnya kan. Tukang jahit aja kita kasih bahan kain. Dia mau bikin apa Pak? Baju yang modelnya gimana? Bikin celana modelnya seperti apa? Dia nanya dulu. Ya. Tebak dong saya seleranya apa? Bikin aja sendiri sesuai dengan selera saya. Gak bisa. Bapak jangan sembarangan Pak. Ini banyak model, pilih aja mau yang bagaimana. Oh yang begini, itu jadikan contoh sama dia. Ya. Masak aja masak. Yang ibu-ibu bukan ahli masak zaman sekarang bisa masak kan lewat YouTube kan. Mau bikin apa? Tongseng. Bisa. Tongseng. Oh begini bumbu. Oh oke, bisa. Ya. Mau bikin apa? Liwet. Dia nggak pernah liwet, nggak pernah liwet. Tenang, buka YouTube. Oh ini bahan-bahannya. Meskipun hasilnya tentu tidak seenak bikinannya Mas Hardi kan. Ya, karena produk YouTube. Tapi butuh contoh. Butuh contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk ini nggak butuh contoh. Nggak perlu contoh. Dan detail sekali penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu isinya mukanya cuma ya ini aja. Kening, alis, mata, hidung, mulut, dagu. Itu aja isinya. Tapi miliaran manusia nggak ada satupun yang sama mukanya.
Beda semua, padahal isinya cuma itu doang tuh. Kita disuruh bikin lingkaran, isinya cuma berapa biji lah di lingkaran itu, pasti sama. Bikin ada 1000 lingkaran. Dengan isinya ada 4 bagian di dalamnya. Isinya segitiga, misalnya lingkaran lagi, sama garis seperti ini misalnya. Pasti akan ketemu sama. Nanti ujung ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Allah bikin miliaran manusia, gak ada satupun yang sama. Mungkin ada mirip-mirip dikit, ada. Ya. Ya, tapi pasti tetap beda. Kembar identik sekalipun beda. Ya. Saya punya keponakan kembarnya identik. Ya, kalau yang jarang ketemu, dia nggak bisa ngebedakan itu. Tapi kalau saya karena pamannya, jadi bisa ngebedain. Dari kecil lihat, tahu banget ini si Anu udah beda gitu, tahu. Beda sekali, tetap beda kembar pun. Ya. Meskipun katanya setiap kita ini ada 10 orang yang diciptakan mirip dengan kita. Nggak tahu itu mitos atau fakta ya. 10 orang. 10 orang katanya. Jadi kalau dikumpulin seluruh dunia, mencar di mana-mana. Bapaknya beda. Beda. Itu fatara. Kalau bada'a itu bahkan Allah bisa menciptakan sesuatu tanpa bahan baku, tanpa bahan dasar. Wah, itu udah amazing lagi. Kita bikin kue aja butuh bahan dasar. Oh, enak banget nih kue, dari apa nih? Oh, tepung terigu, nanti pakai ini, campur telur. Ah, itu bahan-bahan itu. Jadilah kue misalnya. Bikin meja, bagus mejanya. Ya butuh kayu, ya butuh paku, ya butuh palu dan seterusnya. Amplas dan seterusnya. Berarti butuh bahan. Allah Subhanahu wa taala nggak perlu bahan. Karena kalau bikin ini nyari bahan, di mana nyarinya bahannya? Toko bangunan kemana nyarinya? Nggak ada. Dia mau bikin bumi, cari bahan-bahannya di mana nyarinya? Nggak ada. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu tanpa membutuhkan bahan baku. Maka badi'. Nah, ini merupakan sifat-sifat yang hanya Allah yang bisa. Makhluk nggak ada yang bisa. Maka Allah menamai dirinya sebagai Ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, tunggal. Bisa melakukan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh makhluknya. Ya. Maka kalau ada manusia sombong, dia ngaku Tuhan, coba bikin sesuatu tanpa bahan dasar. Bikin aja, tiba-tiba ada gitu. Ya, bukan sulap, bukan sihir. Bisa juga sih muncul, tapi kan ada yang disembunyikan sama dia. Ya, sulap jatuhnya. Dia bukan bikin dia, tapi dia mendatangkan sesuatu yang udah ada kan. Topi diputar-putar segala macam, keluar burung merpati. Bukan dia bikin merpati kan. Biasanya nyimpen aja itu burung merpati itu. Jadi kalau ada orang ngaku Tuhan atau merasa sebagai Tuhan, itu udah kebangetan. Padahal dia sangat lemah, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari denger aja tadi udah gak bisa dia. Ya. Oke, kalau kamu ngaku Tuhan, kamu diam ya sendiri, kami berlima ngomong. Coba tebak tadi ngomong apa. Kalau bisa kau tebak, kau berarti Tuhan beneran. Tes aja begitu. Dia udah pusing 7 keliling gitu. Nah, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Sebelum tutup, mungkin ada yang ditanyakan atau ditambahkan? Cukup ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami ayat-ayatnya, dan kita dibantu oleh Allah untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita di dunia ini penuh keberkahan, dan mudah-mudahan besok di yaumul hisab, meski mungkin sedikit amalan kita, tapi mudah-mudahan Allah pantaskan kita masuk ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.